Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring fisiologi hewan. Kita melanjutkan pada sistem ekskresi yang terdiri dari dua seri. Seri pertama nanti akan membahas macam-macam zat sisa dan metabolisme protein dan alat ekskresi pada invertebrata. Seri kedua nanti akan membahas tentang ginjal dan proses pembentukan urin pada vertebrata. Dasar dari ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme melalui urin yang dapat berupa sisa nitrogen seperti asam urat, urea, amonia, zat terlarut atau elektrolit seperti Na, K, Cl, NH3, Ca, dan CO3. Dapat juga adanya toksin, kemudian hormon, dan pigmen. Hasil sisa berikut ini adalah pada vertebrata atau hewan tingkat tinggi. Demikian juga ada perkecualian pada beberapa keadaan. Misalnya, adanya hormon itu dapat dijumpai pada urin dalam keadaan tertentu. Kemudian adanya pigmen itu menyebabkan warna pada hewan-hewan tertentu, sehingga terdapat perbedaan warna pada urin yang dikeluarkan oleh hewan. Sementara untuk hewan invertebrata, hasil sisa metabolisme tidak sekompleks pada hewan vertebrata. Hasil sisa terpenting pemecahan nitrogen dari protein dan asam nukleat itu ada beberapa macam. Misalnya adalah amonia, urea, asam urat. Pada gambar ditunjukkan bahwa ada 3 golongan hewan berdasarkan hasil sisa dari metabolisme nitrogen. Yang pertama adalah golongan amonotelik, di mana hasil sisa berupa amonia. Kemudian yang kedua dengan hasil sisa urea termasuk golongan ureotelik. Dan yang ketiga adalah hewan termasuk golongan urekotelik ketika hasil sisa metabolismenya berupa asam urat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah golongan amonotelik. Hewan dengan hasil sisa nitrogen berupa amonia, NH3. Termasuk dalam golongan ini adalah invertebrata akuatik, kemudian ikan dan buaya. Amonia sangat toksik dan membutuhkan banyak air untuk mengekskresikannya. Namun demikian, amonia mudah larut dalam air dan mempunyai ukuran yang kecil sehingga mempermudah amonia itu dapat dikeluarkan dari tubuh. Terlebih lagi pada invertebrata itu amonia dapat dibuang melalui setiap permukaan tubuhnya ketika bersentuhan dengan air. Dan untuk hewan-hewan vertebrata yang mempunyai ginjal dapat diekskresikan lewat urin. Selanjutnya adalah golongan ureotelik dengan hasil sisa berupa urea dapat digolongkan pada hewan-hewan akuatik dan terestrial. Misalnya adalah teleostei, amfibi dewasa, dan mamalia. Urea itu mudah larut dalam air dan mempunyai toksisitas yang rendah. Yang selanjutnya adalah hewan-hewan yang termasuk dalam golongan urekotelik. Dengan hasil sisa asam urat, contohnya adalah serangga, siput darat, kadal, ular, dan burung. Asam urat sebagian besar tidak larut dalam air dan diekskresikan sebagai pasta dengan sedikit kehilangan air. Contoh adalah warna putih padat pada kotoran burung adalah urin yang tersusun terutama dari asam urat dan sedikit air yang digunakan untuk mengekskresikannya. Dalam hal ini, asam urat tidak perlu larut di dalam air, sehingga ketika dikeluarkan dengan sedikit air, itu bentuknya berupa semi-solid.
Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa macam hewan dengan berbagai bentuk hasil sisa dari metabolisme nitrogen. Kita lanjutkan pada macam-macam alat atau organ ekskresi pada berbagai hewan. Yang pertama adalah vakuola kontraktil, contohnya adalah pada amuba. Kemudian yang kedua adalah protonephridia pada planaria, metanephridia, Annelida. Kemudian tubulus malpighi dipunyai oleh golongan insekta dan ginjal pada vertebrata. Meskipun seperti saudara ketahui bahwa pada ginjal vertebrata itu mempunyai beberapa tipe, namun pada dasarnya adalah sama proses atau mekanisme ekskresinya. Seperti saudara sudah pelajari, saudara pahami bahwa ginjal vertebrata itu mempunyai tipe pronepros, mesonepros, dan metanepros. Yang pertama adalah vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil merupakan organela bulat dengan membran tunggal yang berisi cairan. Dikelilingi mitokondria sebagai penyedia ATP, contohnya adalah pada amuba. Saudara lihat bahwa pada gambar bawah sebelah kiri itu menunjukkan bahwa amuba mempunyai vakuola kontraktil yang merupakan organela khusus. Kemudian gambar bawah sebelah kanan itu gambar skematis dari vakuola kontraktil yang dikelilingi oleh banyak sekali mitokondria yang mensuplai energi untuk vakuola ini berkontraksi. Berikut adalah gambaran skematis dari bagaimana vakuola kontraksi memainkan peranannya sebagai alat ekskresi. Yang pertama yaitu bahwa air dari lingkungan itu dapat masuk ke dalam sel melalui osmosis, kemudian yang akan disimpan sementara oleh vakuola kontraktil. Demikian terjadi seterusnya, kelebihan air di dalam sel akan dimasukkan ke dalam vakuola kontraktil, sehingga pada suatu ketika vakuola kontraktil akan terus membesar dan mencapai ukuran maksimal, yang kemudian vakuola kontraktil ini akan mendekat ke arah membran sel untuk kemudian mengeluarkan kelebihan air dan zat terlarut di dalamnya keluar dari sel. Kita lanjutkan dengan urutan atau tahapan bagaimana vakuola kontraktil ini dapat mengeluarkan kelebihan air dan zat sisa dari dalam sel. Urutannya adalah sebagai berikut, bahwa amuba yang merupakan organisme uniseluler dapat dengan mudah memasukkan air dari lingkungan dengan osmosis. Namun ketika lingkungan dalam keadaan hipotonis, tentu saja air akan cenderung banyak masuk ke dalam sel. Kelebihan air kemudian disimpan dalam vakuola. Ketika kejadian ini terus-menerus, tentu saja vakuola akan membesar yang berisi air dan zat sisa. Ketika ukuran vakuola sudah mencapai maksimal, vakuola bergerak mendekat ke membran plasma, dan ketika dari mitokondria diberikan energi atau ATP, menyebabkan vakuola ini berkontraksi. Dengan demikian, air dan zat sisa dari vakuola ini akan dapat dikeluarkan dari sel. Yang kedua adalah protonephridia, merupakan sistem tubulus tertutup, tidak berhubungan dengan rongga tubuh atau selum secara langsung, dan mempunyai ujung yang tertutup bersilia. Silia ini disebut dengan solenosit, flame cell atau sel api. Pada gambar ditunjukkan
bahwa pada bagian ujung dari tubulus itu banyak sekali terdapat silia, yang mana silia ini ketika bergetar akan dapat menarik air dan zat terlarut yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana cairan dapat masuk ke dalam tubulus bila ujungnya buntu. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa meskipun ujung tubulus buntu, tetapi pada ujungnya terdapat banyak sekali silia. Ketika silia ini bergetar, menyebabkan tekanan di dalam tubulus itu menjadi negatif. Ketika tekanan negatif dapat menarik cairan dalam selum untuk masuk ke dalam lumen protonephridia. Kemudian sepanjang tubulus dari protonephridia ini terjadi seleksi untuk molekul-molekul kecil dan masih dibutuhkan oleh tubuh yang kemudian akan dikeluarkan kembali ke dalam selum. Sementara untuk kelebihan air dan zat-zat yang lain akan dikeluarkan sebagai urin. Yang ketiga adalah metanephridia, merupakan sistem tubulus yang mengumpulkan cairan dari pembuluh darah lewat selum, kemudian mempunyai pelebaran sebagai penyimpan sementara hasil sisa. Pada gambar, saudara dapat melihat bahwa untuk metanephridia itu mempunyai 2 ujung dan 1 pelebaran pada bagian tengah, di mana ujung yang terbuka ke arah luar tubuh disebut dengan nephridiophore, sementara untuk ujung yang tertutup yang berhubungan dengan selum disebut adalah dengan neprostoma. Kita lanjutkan pada bagaimana mekanisme dari ekskresi pada hewan-hewan yang mempunyai metanephridia. Bahwa untuk bagian neprostoma yang mempunyai silia, ketika silia bergetar itu dapat menarik air dan zat terlarut yang lain seperti Na dan NH3. Ketika air dan zat terlarut ini sudah masuk ke dalam tubulus, akan terus melewati tubulus, kemudian akan dilakukan seleksi komponen-komponen yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya adalah air yang akan direabsorpsi secara osmosis, kemudian Na juga akan direabsorpsi dengan transport aktif. Selanjutnya, hasil-hasil yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh akan bersama-sama dengan kelebihan air ditampung sementara di dalam bladder yang kemudian akan dikeluarkan sebagai zat sisa yang membawa NH3 melalui nephridiophore yang terbuka ke lingkungan luar. Selanjutnya yang keempat adalah tubulus Malpighi, berkaitan dengan sistem pencernaan. Sama seperti metanephridia mempunyai 2 ujung. Yang pertama adalah ujung buntu yang berhubungan dengan hemosul, kemudian 1 ujung yang terbuka ke arah usus, di mana bagian ini adalah perbatasan atau ada di antara lambung dan usus. Pada gambar di kanan bawah, saudara dapat melihat bahwa untuk ujung yang buntu yang berhubungan dengan hemosul itu dapat terjadi berbagai transport untuk air maupun untuk zat terlarut yang lain yang kemudian akan dibawa masuk melalui ujung yang terbuka pada bagian antara lambung dan usus. Kemudian di sepanjang usus sampai ke rektum kemudian ke anus dapat terjadi beberapa
proses seperti reabsorpsi untuk air dan garam-garam yang terlarut. Kita lanjutkan dengan bagaimana mekanisme sebenarnya untuk terjadinya transport baik osmosis maupun aktif air dan zat-zat terlarut yang lain lewat tubulus Malpighi. Bahwa yang pertama adalah bahwa Na disekresikan dari hemosul dengan transport aktif. Ketika Na ini sudah ada di dalam tubulus, itu akan menarik air dan ion NH3 untuk masuk ke dalam tubulus. Yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam bagian pertengahan antara lambung dan usus atau yang disebut dengan hindgut. Dari usus sampai ke rektum, kemudian dikeluarkan lewat anus, itu terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah Na dipompa secara aktif keluar dari lumen rektum. Ketika Na ini direabsorpsi kembali, akan diikuti dengan perpindahan air secara osmosis, sehingga urin yang dikeluarkan dari anus itu berupa urin yang pekat.